Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membahas dan menjelaskan tentang Behaviorism Learning Theory atau biasa kita sebut sebagai teori belajar behavioristik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hana Konita, Ida Ayu Trip Puspa Utari, Ismi Rahayu Ningtyas, Kirana Safira Chandra, dan Mesya Rizky Almaida. Table of Content. Seperti yang tertulis di situ, jadi pada hari ini beberapa pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu inti ajaran teori behavioristik, yang kedua kelebihan teori behavioristik, yang ketiga kekurangan teori behavioristik, dan yang keempat aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Sebelum membahas lebih dalam tentang teori behavioristik, kita harus mengetahui pengertian teori behavioristik terlebih dahulu. Apa sih teori behavioristik? Teori behavioristik merupakan teori yang mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Key concept atau inti ajaran teori behavioristik. Key concept atau inti ajaran teori behavioristik. Adapun beberapa inti ajaran teori behavioristik. Yang pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua, pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. Setelah itu, ada manusia diasumsikan sebagai seorang pasif dalam menanggapi lingkungan. Yang terakhir, manusia terlahir sebagai kertas kosong atau tabula rasa, lalu dibentuk melalui penguatan positif dan penguatan negatif. Selanjutnya, prinsip teori behavioristik. Yang pertama ada reinforcement and punishment. Reinforcement and punishment berhubungan dengan pembahasan reinforcement yang diperkenalkan oleh Thorndike dalam observasinya tentang trial and error. Reinforcement dibagi menjadi dua, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement menambahkan sesuatu atau stimulus yang diinginkan untuk meningkatkan suatu tingkah laku atau tindakan. Contohnya, anak berumur 5 tahun diberitahu oleh ibunya, jika ia membereskan mainannya, maka ia akan mendapatkan mainan baru. Dalam hal ini, stimulusnya yaitu mainan baru dan perilaku yang ingin ditingkatkan yaitu membereskan mainannya sendiri. Contoh lainnya yaitu seorang guru memberikan tambahan nilai bagi siswa yang aktif bertanya di kelas. Negative reinforcement yaitu menghilangkan sesuatu atau stimulus yang tidak diinginkan untuk meningkatkan suatu tingkah laku atau tindakan. Contoh, seorang anak selalu terlambat mengumpulkan PR. Karena hal tersebut, guru akan terus menambahkan tugas setiap kali anak tersebut terlambat mengerjakan PR sampai ia tidak pernah lagi terlambat mengumpulkan PR. Dalam hal ini, guru yang terus menambahkan tugas itu disebut dengan negative stimulus. Dan perilaku yang ingin ditingkatkan yaitu anak tersebut tidak pernah lagi terlambat mengumpulkan PR. Yang kedua, punishment. Punishment juga terbagi menjadi dua, yaitu positive punishment dan negative punishment. Positive punishment menambahkan sesuatu atau stimulus yang tidak diinginkan untuk menurunkan suatu tingkah laku atau tindakan. Contohnya, guru menegur siswa agar berhenti bermain handphone. Dalam hal ini, stimulus diberikan untuk menurunkan atau menghilangkan suatu tindakan. Kemudian, negative punishment yaitu menghilangkan sesuatu atau stimulus yang diinginkan untuk menurunkan
suatu tingkah laku atau tindakan. Contohnya, ketika seorang anak berperilaku buruk, orang tuanya bisa mengambil mainan kesayangan si anak. Dalam hal ini, stimulus yang berupa mainan dihilangkan untuk menurunkan atau menghilangkan suatu tingkah laku atau tindakan. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu primary and secondary reinforcement. Primary and secondary reinforcers adalah bentuk dari positive reinforcement yang mana merupakan suatu proses memberikan penghargaan dari suatu tindakan atau tingkah laku. Primary reinforcement berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan biologis seperti air, makanan, tempat tinggal, dan kesenangan, yaitu contoh dari penguatan primer. Kemudian yang kedua, penguatan sekunder atau secondary reinforcement itu terjadi ketika stimulus tertentu memperkuat perilaku tertentu melalui asosiasi dengan penguat utama, sebagai contoh, uang, pujian, nilai yang bagus, atau juga mainan. Penguatan sekunder itu adalah alat yang ampuh untuk modifikasi perilaku pada anak-anak. Orang tua dan guru memberikan pujian, mainan, bintang, atau stiker untuk menghargai perilaku yang diinginkan dan meningkatkan kemungkinan hal itu untuk terjadi lagi. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu schedule of reinforcement. Jadwal penguatan itu adalah aturan yang menyatakan contoh perilaku mana yang akan diperkuat. Jadwal penguatan dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu jadwal berkelanjutan dan jadwal parsial, atau biasa disebut juga dengan jadwal intermiten. Dalam jadwal berkelanjutan, setiap contoh dari perilaku yang diinginkan diperkuat, sedangkan jadwal parsial hanya memperkuat perilaku yang diinginkan sesekali. Jadwal penguatan parsial dijelaskan sebagai tetap atau variabel dan sebagai interval atau rasio. Kemudian prinsip keempat, contingency management. Contingency management artinya pemberian reward bergantung pada melakukan tindakan yang diinginkan untuk membentuk perilaku. Yang kelima yaitu stimulus control in operant conditioning. Kontrol stimulus atau stimulus kontrol ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana suatu perilaku dipicu oleh ada atau tidaknya beberapa stimulus. Contohnya, jika seseorang selalu makan saat menonton TV, maka dalam istilah operant conditioning menggunakan istilah tersebut, perilaku makan dikendalikan oleh rangsangan menonton TV. Atau bisa juga contohnya seorang siswa mungkin banyak bicara dengan teman-temannya, tetapi diam di kelas. Lingkungan sosial itu memberikan kendali stimulus atas pembicaraan. Kontrol stimulus itu dapat mendorong atau menghambat suatu perilaku. Dan yang terakhir yaitu the elimination of responses, yaitu penghapusan perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah kelebihan dari teori behavioristik. Kelebihan dari teori behavioristik yang pertama yaitu sesuai dengan materi pembelajaran, di mana teori belajar ini dinilai cukup cocok untuk pembelajaran dengan tujuan memiliki kemampuan yang membutuhkan praktik serta pembiasaan yang disiplin. Yang kedua yaitu materi pembelajaran dirancang secara khusus, di mana materi pembelajaran yang diberikan sangat detail. Individu yang memiliki niat dan tekad untuk mempelajari sesuatu dengan begitu dalam akan benar-benar terbantu dengan praktik teori belajar behavioristik karena banyaknya materi yang diberikan. Selanjutnya adalah membangun konsentrasi individu, di mana teori belajar ini memaksa individu yang belajar untuk membangun konsentrasi pikiran mereka sendiri, dimotivasi dengan adanya penguatan dan hukuman yang mungkin didapatkan. Selanjutnya yaitu sesuai dengan pemahaman belajar pada anak, di mana teori belajar ini cukup cocok diterapkan pada individu, terutama pada anak yang dinilai masih membutuhkan dominasi orang tuanya. Karena teori ini berperan dalam memberikan pendidikan dalam bentuk pengarahan pola pikir, melatih memberikan respon cepat, dengan membentuk konsentrasi secepat mungkin. Dan yang terakhir yaitu perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan, di mana hasil dari pembelajaran menggunakan teori belajar ini lebih bisa diamati. Hal ini terjadi karena perubahan menjadi tolak ukur belajar behavioristik, di mana seseorang baru dianggap belajar ketika menghasilkan perilaku yang berbeda akan sesuatu kejadian yang dialaminya.
Selanjutnya, ada kekurangan dari teori belajar behavioristik. Nah, ini dia ada beberapa kekurangan dari teori belajar behavioristik. Kekurangan yang pertama yaitu teacher centris, di mana pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Jadi, peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Kekurangan yang kedua yaitu lebih banyak menghafal, di mana peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran seperti ini bisa dikatakan pembelajaran model kuno karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Pada teori ini, penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan. Kekurangan yang ketiga, individu menjadi pasif dan tidak kreatif, di mana peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru, dan bahkan malas. Nah, kekurangan yang terakhir yaitu kaku dan membosankan. Peserta didik biasanya merasa bosan dan kaku selama di dalam kelas. Nah, itu dia beberapa kekurangan dari teori belajar behavioristik. Selanjutnya, yang keempat adalah application. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Secara umum, langkah-langkah pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik yang dikemukakan oleh Suciati dan Prasetya Irawan tahun 2001 dapat digunakan dalam merancang pembelajaran. Aplikasi yang pertama adalah menyiapkan pembelajaran. Yang kedua, menyusun bahan pembelajaran dari yang paling sederhana sampai yang rumit. Yang ketiga, memecah materi pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil. Di antaranya adalah pokok pembahasan, subpokok pembahasan, teori, dan sebagainya. Yang keempat adalah memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan, baik lisan maupun tertulis, tes atau kuis, atau latihan dan tugas-tugas. Yang kelima adalah mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. Yang terakhir adalah memberikan penguatan atau reinforcement, penguatan positif ataupun penguatan negatif, ataupun hukuman. Sekian pemaparan dari kami kelompok 8 mengenai Behaviorism Learning Theory. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.